Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penggolongan darah pada manusia, yaitu ada 3 macam. Yang pertama sistem ABO, yang kedua sistem MN, dan yang ketiga sistem RH. Tentu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penggolongan darah pada sistem ABO, kemudian bagaimana penggolongan darah menurut sistem MN, dan bagaimana penggolongan darah menurut sistem RH. Oke, simak benar-benar pelajaran berikut ini supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Golongan darah pada manusia. Golongan darah diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Sistem penggolongan darah manusia dibedakan menjadi 3, yaitu golongan darah menurut sistem ABO, golongan darah menurut sistem MN, dan golongan darah menurut sistem rhesus. Kita lihat yang pertama, golongan darah menurut sistem ABO. Golongan darah sistem ABO merupakan golongan darah yang paling sering digunakan dalam penentuan golongan darah manusia. Sistem golongan darah ini perlu diketahui untuk kepentingan transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan. Diagram pewarisan sifat penggolongan darah ABO dapat kita lihat, yaitu misalkan perkawinan seorang golongan darah A homozigot dan B homozigot, maka keturunannya adalah bergolongan darah AB. Kemudian perkawinan golongan darah A heterozigot dan B heterozigot, maka keturunannya adalah 25% bergolongan darah AB, 25% bergolongan darah A, 25% bergolongan darah B, dan 25% bergolongan darah O. Perkawinan golongan darah O dan A heterozigot, maka akan didapatkan di sini adalah anaknya bergolongan darah A 50% dan bergolongan darah O 50%. Sekarang kita lihat golongan darah menurut sistem MN. Reaksi antara antigen dalam sel darah merah dengan antiserum pada golongan darah tipe MN dapat disimak melalui tabel berikut, yaitu pada antigen dalam enterosit M, maka anti-M-nya akan terjadi penggumpalan. Kemudian anti-N-nya tidak terjadi penggumpalan eritrosit. Nah, maka orang tersebut bergolongan darah M dan seterusnya. Zat anti-M dan anti-N tidak terkandung dalam plasma darah orang. Dengan demikian tidak akan terjadi penggumpalan darah pada proses transfusi. Kita lihat diagram pewarisan golongan darah N dan MN sebagai berikut. Kita lihat ibu dan ayah, ya, ibu bergolongan darah N dan ayah bergolongan darah MN menikah, maka keturunannya adalah 50% bergolongan darah MN dan 50% bergolongan darah N. Kita lihat lagi sekarang golongan darah menurut sistem RH atau rhesus. Ada 2 macam rhesus, yaitu rhesus positif, mempunyai faktor R besar dalam sel darah merah, dan rhesus negatif, orang mempunyai tipe golongan darah RH plus bergenotip R besar atau R besar R kecil, mempunyai antigen RH kecil. Apabila darah orang tersebut diuji dengan antiserum yang mengandung anti-RH, eritrositnya akan menggumpal. Sementara itu, orang yang mempunyai tipe golongan darah RH- bergenotip R kecil tidak mempunyai antigen rhesus dalam eritrositnya. Eritrositnya tidak akan menggumpal jika dilakukan tes antiserum anti-RH. Persentase penduduk Indonesia yang bergolongan darah RH+ lebih banyak dibandingkan dengan yang bergolongan darah RH-. Dalam plasma darah seseorang biasanya tidak terdapat zat anti-RH, namun pembentukan zat anti-RH dapat dipicu oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, transfusi darah dari orang yang mempunyai golongan darah RH+ kepada orang yang mempunyai golongan darah RH-.
Darah donor mengandung anti-RH sehingga merangsang pembentukan anti-RH dalam darah resipien. Yang kedua, perkawinan antara perempuan bergolongan darah RH- dengan laki-laki bergolongan darah RH+ dapat mengandung janin RH+. Hal ini berdampak buruk pada janin tersebut. Darah janin yang mengalir dalam tubuh ibunya melalui plasenta mengandung antigen RH. Keadaan tersebut merangsang terbentuknya anti-RH. Selanjutnya, anti-RH dalam darah ibu mengalir ke tubuh janin dan mengakibatkan kerusakan sel darah merah. Biasanya janin tersebut masih dapat diselamatkan hingga lahir. Pada kehamilan kedua dan berikutnya, bayi bergolongan darah RH+ akan menderita eritroblatosis fetalis. Bayi tersebut meninggal dalam kandungan karena eritrositnya banyak yang rusak. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Seperti biasa, catat dan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Yang pertama, bagaimanakah anak dari hasil perkawinan antara seorang yang bergolongan darah O dan dengan seorang yang bergolongan darah B heterozigot. Oke, yang kedua, bagaimanakah hasil perkawinan dari seseorang yang bergolongan darah N dengan yang bergolongan darah M. Kemudian, yang ketiga, apakah yang masuk dengan eritroblastosis fetalis? Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.